Oke, sahabat RT RW Net, kembali lagi dengan saya tentunya di Ega Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan share tutorial bagaimana caranya kita membangun sebuah server VPS CHR gitu ya. Jadi CHR ini nantinya saya manfaatkan untuk melakukan salah satunya itu NAT atau melakukan remote terhadap mikrotik yang berbeda lokasi gitu ya. Jadi karena saya mempunyai beberapa mikrotik, dan mikrotik ini bukan saya sih, server ini bukan punya saya, yaitu punya rekan-rekan saya gitu ya. Jadi daripada saya sewa-sewa gitu ya, mending saya bangun server CHR-nya. Kebetulan di sini saya melakukan melakukan remote atau mengelola server sebanyak 20 server di sini ya. Jadi pada CHR saya tersebut sekarang terhubung sekitar 20 server ya. Nah, server CHR ini fungsinya salah satunya itu kita bisa melakukan remote seperti Winbox, kemudian Micmon, selanjutnya port 80, dan sebenarnya banyak sekali ya untuk fungsi-fungsinya. Dan bukan hanya itu, saya juga bisa meremote atau melakukan remote terhadap IP lokal yang ada di bawah mikrotik server tersebut ya. Misalkan saya mempunyai server A, dan di bawah server A itu terdapat misalkan OLT, kemudian ada access point. Nah, semua itu bisa saya remote di luar jaringan ya, melalui VPS yang saya sewa tadi. Nah, kenapa saya menyewa VPS tersebut? Karena ya harganya sangat murah sekali gitu ya. Jadi hemat lah gitu ya. Dengan dengan harga cuma nggak sampai 100 ribuan per bulan, itu saya bisa melakukan remote terhadap banyak server, bahkan bisa lebih dari 20 server gitu kan. Nah, bagaimana cara untuk melakukan hal tersebut? Saya akan bikin tutorialnya. Oke, jadi topologinya kurang lebih seperti ini ya. Nah, di sini ada CHR, kemudian CHR ini terhubung ke internet, kemudian ada admin ini juga terhubung ke internet. Nantinya si admin ini bisa mengakses ketiga server ini, yaitu server A, server B, server C ini bisa diakses oleh admin melalui Winbox ya. Dan bukan Winbox aja sih, sebenarnya bisa mengakses melalui HTTP, kemudian Winbox, kemudian juga bisa diremote melalui Micmon gitu ya. Dan selanjutnya si admin ini juga bisa melakukan remote terhadap perangkat-perangkat di bawahnya ini, seperti OLT, kemudian access point, dan router-router yang ada di bawah masing-masing server ini ya. Dan kemudian nantinya si admin ini meremote ketiga server mikrotik ini itu menggunakan metode NAT ya. Sedangkan untuk meremote masing-masing IP yang ada di bawahnya ini kan IP-nya banyak gitu kan ya, jadi nggak mungkin diremote melalui NAT, karena kalau melalui NAT ya harus menambahkan rule satu persatu terlebih dahulu ya. Jadinya nantinya si admin ini meremote masing-masing IP di bawahnya ini seperti 92, 93, 94 ini itu bisa diremote melalui metode BGP gitu ya. Nah, jadi beginilah topologinya. Namun pada part 1 ini atau video part 1 ini itu saya akan tutorialkan dulu cara install CHR, dan kemudian cara meremote server A dan server B, server C ini. Nah, itu ada pada part 1 ini ya. Kemudian pada part 2 nanti itu barulah kita tutorialkan bagaimana caranya meremote router-router atau perangkat di bawah masing-masing server ini menggunakan metode BGP gitu ya. Oke, kita langsung saja masuk kepada tutorialnya ya. Oke, pertama-tama kita harus login dulu ke akun Vultr-nya. Kemudian di sini kita akan pilih deploy ya. Dan selanjutnya setelah kita pilih deploy, kita akan tunggu dulu loadingnya. Nah, di sini kita pilih yang paling murah aja, yaitu
upload compute shared ya, yang bagian sharednya. Nah ini terus kita pilih di bagian Asia. Selanjutnya kita pilih lokasinya yaitu Asia, kemudian di sini kita pilih Singapura ya, biar agak lebih dekat gitu ya. Selanjutnya di sini kita akan pilih ISO library ya. Di sini ISO library sudah tersedia. Di sini kita pilih System Rescue ya. Oke, System Rescue. Emang kayak gini ya bacanya. Oke, ini kita pilih sistem ini aja, sistem ini. Kemudian di sini kita pilih yang paling murah lagi, yaitu di high frequency, atau yang lebih murah banget itu adalah di regular cloud compute ya. Nah di sini harganya sangat murah sekali, yaitu $5 per bulannya gitu ya. Tapi di sini kita pilih saja yang agak lebih canggih sedikit ya. Di sini kita pilih high frequency biar agak kencang sedikit ya. Harddisknya itu sudah teknologinya sudah NVMe ya. Kemudian di sini itu adalah $6 per bulannya. Kemudian di sini biar agak lebih murah sedikit, kita pilih recommendednya, ini kita auto backupnya kita unchecklist saja ya. Nah di sini kita pilih I understand the risk ya, mudah-mudahan ini bacanya betul ya. Kemudian kita pilih di sini disable auto backup. Kemudian ini makin murah ya, di sini terlihat $6 gitu. Kemudian setelah kita setting semuanya, kita isikan saja ini hostname-nya, misalkan percobaan gitu ya. Oke, selanjutnya sudah kita isikan semua datanya, dan di sini kita pilih deploy now ya, atau kalau nggak kelihatan nih deploy now ya. Oke, kita akan tunggu. Selanjutnya setelah kita deploy now, di sini statusnya masih installing, dan kita akan tunggu dulu statusnya menjadi running gitu ya. Oke, kita tunggu dulu sambil kita menunggu. Jangan lupa rekan-rekan di sini untuk subscribe channel ini ya, supaya rekan-rekan bisa mendapatkan info terbaru dari channel ini atau update terbaru di channel ini ya. Oke, kita tunggu dulu statusnya ya sampai running. Oke, di sini statusnya sudah running. Kemudian di sini kita akan masuk kepada bagian percobaan. Kita akan klik percobaan ini. Selanjutnya di sini kita akan pilih view console. Nah, pada bagian view console ini kita minimizekan aja. Kemudian di sini terlihat beberapa perintah. Nah, di sini kita pilih boot system rescue using default option ya. Nah, di sini supaya kita mudah mengetikkan perintahnya, ini kita perkecil aja seperti ini ya. Nah, ini perintahnya sudah saya sediakan. Ini kita besarkan dikit ya, supaya nantinya kita akan mudah untuk mengetikkan perintahnya ini ya. Oke, kita besarkan sedikit. Ini size nya kita pilih ubah jadi 14 ya. Oke. Nah, sudah nih. Oke, kita tunggu dulu nih ya. Oke, nah di sini perintahnya, ini perintah satunya, perintah 2, perintah 3. Oke, ini kita akan tunggu dulu sampai selesai ya. Ini kita agak besarkan sedikit ya. Nah, ini perintahnya. Oke, selanjutnya kita akan ketikkan saja perintahnya seperti yang tertera. Kita akan ketikkan dulu perintah yang nomor 1 ya, yang ini. Ini kita akan ketikkan wget, kemudian download. Nah, download mikrotik ya, mikrotik.com, kemudian slash, selanjutnya router OS, kemudian garing, itu versinya kita ketikkan 64917, kemudian CR ya, CR. Selanjutnya di sini kita ketikkan lagi nih versinya 649 kemudian 17, kita ketikkan img, kemudian extensionnya zip ya, kemudian kita enter. Mudah-mudahan ini betul ya. Nah, kalau betul itu downloadnya akan menjalani proses seperti ini ya. Nah, kita perbesar dikit ya, gitu ya. Nah, selanjutnya kalau sudah ya, sudah kita download kan,
Nah, itu sudah ya, sudah berhasil berarti ya. Nah, selanjutnya kita akan ketikkan perintah selanjutnya, yaitu unzip. Oke, unzip. Selanjutnya kita pilih atau kita ketikkan CHR, kemudian versinya ya, versi CHR-nya itu 649.17, kemudian IMG. Lalu di sini kita ketikkan extensionnya zip ya. Oke, sepertinya salah ketik nih. Oh, ini salah ketik kayaknya nih. Unzip ya, kita ketikkan ulang lagi, unzip CHR, kemudian ini 649, oh ini double titik ya, kemudian kita enter ya. Oke, sepertinya sudah berhasil. Nah, itu sudah berhasil ya. Kemudian kita akan clearkan dulu ya. Oke, setelah kita clearkan dulu, di sini kita ketikkan dulu ls blk ya. Nah, di sini kita cek, nah pada bagian disk itu partisinya ada di FDA ya. Kalau misalkan bukan FDA, ini harus diganti dulu nih. Nah, tapi karena ini FDA, ini nggak usah diganti ya. Selanjutnya di sini kita akan ketikkan perintah ketiga, yaitu dd kemudian f. Selanjutnya di sini kita ketikkan CHR, selanjutnya versinya ya 6.49.17, kemudian IMG. Selanjutnya di sini off. Oke, off dengan itu garing def FDA ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita enter ya. Oke, betul nih. Nah, kalau sudah betul, ini kita reboot dulu ya, reboot. Nah, kita reboot dulu. Di sini kita pilih off kan dulu ya. Nah, setelah kita off kan, kita copot dulu ISO-nya ya, supaya tidak terbaca lagi oleh VPS-nya. Di sini kita pilih dulu pada bagian setting. Selanjutnya pada bagian setting custom ISO-nya kita remove dulu ya, remove ISO. Dan kita pilih remove ISO ya. Nah, sudah ya. Selanjutnya kita akan nyalakan kembali. Cara menyalakannya cukup mudah, yaitu kita klik sistem restart ya. Oke, restart servernya kita klik. Selanjutnya di sini kita pilih view console untuk melihat kejadian apa yang terjadi di VPS ini. Oke, kita coba cek apa yang terjadi. Nah, beginilah yang terjadi ya. Nah, di sini mikrotiknya sudah jalan. Selanjutnya kita akan coba remote ya mikrotiknya. Untuk meremotnya di sini kita pilih IP publicnya dulu, kita copy. Selanjutnya setelah kita buka Winbox-nya, kita pastekan saja ini IP publicnya pada bagian connect to ya. Oke, di sini loginnya admin, kemudian passwordnya kosong ya. Oke, ini saya agak ngantuk sedikit ya. Oke, untuk keamanan di sini kita pilih isikan password baru ya. Oke, di sini saya akan isikan password barunya. Selanjutnya kita pilih change now ya. Oke, kita akan login lagi. Nah, sini sudah bisa login. Nah, bisa kita lihat ini mikrotik CHR-nya sudah bisa kita remote ya. Kita cek ini sudah aktif. Selanjutnya ini lisensinya kali ya. Lisensinya ini masih free ya. Untuk meningkatkan lisensinya ini bisa dibeli di seperti itu ya, link orange. Kemudian di online shop itu banyak ya, lisensinya murah banget nih, paling cuma 56.000 atau 100.000, 200.000 ya, paling segitu sih. Kemarin saya terakhir belinya itu sangat murah sekali, yaitu cuma 56.000 ya untuk lisensi CHR nya. Oke, itu yang lupa saya nih, yang saya coba cek dulu kan. Nah, ini lisensinya. Nah, ini yang P1 ya. Nah, lisensi P1 itu kemarin saya beli gak nyampe 100.000 lah pokoknya. Nah, di sini sudah lisensinya sudah free ya, berarti ini kita bisa gunakan untuk percobaan dulu ya. Oke, selanjutnya bagaimana caranya kita menghubungkan mikrotik yang ada di sana gitu ya. Oke, saya akan hubungkan mikrotiknya
bagaimana tutorialnya, kita langsung saja lanjut ke tutorial berikutnya ya. Oke, di sini saya akan melakukan NAT ya, yaitu bagaimana caranya saya akan remote si Mikrotik saya yang ada di lokal itu supaya bisa online gitu ya. Nah, jadi nantinya saya akan bukakan beberapa port seperti port API, kemudian port Winbox-nya, terus port 80-nya gitu. Nah, jadi kemungkinan besar itu port API-nya itu saya gunakan untuk keperluan Micmon gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu port Winbox-nya itu saya gunakan untuk meremote di luar jaringan gitu. Oke, bagaimana caranya saya menghubungkan server lokal saya dengan VPS ini, dan kemudian nanti server lokal tersebut bisa saya remote di luar jaringan gitu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Pertama-tama di sini kita buka dulu VPS CHR-nya. Kemudian di sini kita buka lagi yaitu server lokal saya gitu ya. Nah, ini server lokal saya yaitu, nah bukan server lokal sih, ini adalah server Mikrotik yang belum bisa di remote secara online gitu ya, kita anggap aja begitu ya. Nah, di sini VPS-nya ya. Jadi nantinya saya akan meremote si server A ini melalui VPS ini secara online gitu ya, atau di luar jaringan gitu. Gimana caranya? Pertama-tama di sini kita buka dulu di bagian VPS-nya. Oke, ini kita kasih nama ya VPS aja gitu ya, biar gak panik gitu ya, karena saya suka panik tuh. Dan selanjutnya di sini kita pertama-tama kita aktifkan dulu pada bagian PP. Kita aktifkan beberapa service di sini, yaitu seperti PP server, PPT server, kemudian SSTP server kita enablekan dulu, kemudian L2TP server kita enablekan. Selanjutnya pada bagian script, nah di sini kita masukkan terlebih dahulu, misalkan kita bikin user untuk si server A ini ya. Kita klik di sini plus, selanjutnya di sini kita pilih misalkan, atau kita inputkan saja misalkan server name atau namenya misalkan nih EGA1 gitu ya. Kemudian passwordnya kita samakan saja ya, nggak usah saya, ini passwordnya kita isikan misalkan 123456 ya. Kemudian di sini kita pilih default aja, kemudian local addressnya misalkan 10.11 kemudian 0.1 ya. Oke, kemudian pada bagian remote addressnya di sini kita pilih atau kita isikan 10.11 0.2 gitu ya. Nah, lalu kita oke kan. Oke, kita oke kan. Nah, di sini kita klik pada bagian active connection untuk memantau nantinya si server A ini connect ke VPS ini. Terus bagaimana caranya kita mantaunya, yaitu kita klik dulu active connection. Selanjutnya kita pilih pada bagian address. Oke, pada bagian address ini kita salin dulu IP publicnya. Oke, selanjutnya pada bagian interface, nah di sini kita pilih saja berapa koneksi. Salah satunya tadi kita sudah aktifkan beberapa service, kita pilih salah satunya aja di sini misalkan L2TP client ya. Oke, L2TP client misalkan di sini ke VPS gitu ya. Oke, VPS. Oke, selanjutnya kita pada bagian dial out-nya. Di sini pada bagian connect to-nya kita isikan dengan IP public tadi. Kita paste saja di sini. Ini kita hilangkan pada bagian slash-nya ya. Oke, di sini usernya kita bikin tadi EGA1, kemudian passwordnya 123456 gitu ya. Oke, selanjutnya kita klik apply di sini ya. Oke, setelah kita klik apply, rekan-rekan bisa melihat di sini ini server A sudah connect ke VPS ya. Oke, kita oke kan dulu. Nah, di sini kita akan coba melakukan ping. Oke, ini pingnya tidak bisa ya. Kalau tidak bisa ini berarti ini pada bagian ini pada bagian server saya ini sepertinya IP 10.11 sudah ada nih ya. Kita cek dulu ya. Oke, 10.11 ya. Oke, ini port pada bagian Mikrotik saya ini IP 10.11 sudah ada. Jadi di sini saya harus disabelkan terlebih dahulu ya.
Oke, nah itu baru connect ya. Oke, jadi kalau misalkan rekan-rekan mau bikin script di sini, itu pastikan IP-nya ini tidak ada di lokal ya. Nah kalau ada di lokal, ini seperti saya ini ada di lokal, ini karena ini tidak kepake ya, jadi saya disabelkan terlebih dahulu saja. Selanjutnya di sini kita klik pada active connection. Sini kita akan coba ping lagi. Ini sudah bisa kita ping. Itu pingnya lumayan bagus kalau menurut saya, 36 ms. Kalau di VPS saya sebelumnya itu sampai 20 ms ya. Ya tergantung kondisi dan lokasi juga sih. Oke, selanjutnya ini sudah kita bisa ping. Di sini kita coba cek. Nah di sini kita cek pada bagian addressnya itu adalah 10.11.2 ya. Ini kita akan lakukan NAT terlebih dahulu ya. Oke, bagaimana caranya kita akan melakukan NAT ke server A ini? Kita masuk saja pada bagian firewall. Nah di sini kita pilih NAT ya. Nah di sini kita akan lakukan NAT. Pertama kita klik close. Nah di sini kita pilih destination NAT ya. Nah pada bagian DST addressnya ini kita isikan dengan IP public. Nah IP publicnya yang ini ya, 207, selanjutnya 148.117, kemudian 103. Kemudian ini protokolnya itu TCP. Oke, ini ada trouble sedikit ya. Oke, ini kelebihan angka ya. Ini agak berat sedikit di mata nih. Oke, kemudian di sini selanjutnya pada bagian portnya. Nah di sini portnya kita bisa custom ya. Contohnya di sini saya ingin meremote Winbox dengan port terbaru, yaitu misalkan 2121 gitu kan. Nah selanjutnya pada bagian actionnya, nah di sini kita pilih destination NAT, kemudian IP-nya yaitu IP yang kita copy tadi ya. Oke, kita copy tadi IP si EGA 1 ini. Kemudian pada bagian destination NAT-nya ini, nah di sini kita pilih to address-nya yaitu kok gak copy ya. Oke, kita pilih lagi nih pada bagian PP aktifnya. Nah ini kita copy saja. Nah begitu kan. Nah selanjutnya pada portnya, to portnya. Nah di sini kita lihat dulu pada bagian service, ini port mana yang kita mau remote gitu kan. Nah contohnya di sini saya mau remote port Winbox itu 8291, maka di sini saya inputkan 8291. Kemudian komennya saya bikin saja Winbox gitu ya. Lalu saya oke kan ya. Oke, Winbox misalkan ini mikrotiknya 3 gitu kan. Oke, kita oke kan terlebih dahulu. Nah ini satu role berhasil dibikin ya, kita buat ya. Nah seperti ini. Kemudian selanjutnya kita bikin lagi portnya mau kita remote, kita copy aja nih. Oke, kita copy. Setelah kita copy, nah di sini kita rubah terlebih dulu. Ntar kita ulang lagi ya. Nah kita copy. Misalkan nih saya mau meremote itu ya, EGA port 80 misalkan, atau HTTP ya. Nah di sini kita tinggal ganti aja to portnya ya. Nah di sini kita cek di sini port www ada di port 80. Oke, lalu kita oke kan lagi. Nah ini sudah dua rule kita bikin, tapi pada bagian port 80 nya ini destination portnya kita harus bedakan. Misalkan di sini destination portnya itu adalah 2122 gitu ya. Nah ini untuk kita meremote yang HTTP nya nanti. Ini kita oke kan, lalu kita copy lagi ya. Nah selanjutnya misalkan untuk port API ya, port API ini seperti Micmon, nanti kita akan coba untuk meremote port API ini melalui Micmon nantinya ya. Oke, di sini misalkan kita ketikkan 2123 gitu kan untuk port API nya. Selanjutnya di sini pada bagian to portnya, nah di sini kita bikin saja sesuai port yang ada di sini ya. Di sini portnya itu 8728. Kemudian komennya, nah jadi kalau misalkan portnya ini ganti, ini harus disesuaikan juga ya. Misalkan 8729 di sini juga 8729 atau 8730, di sini 8730 juga. Oke, di sini kita beri nama misalkan EGA API gitu ya. Oke, selanjutnya kita oke kan. Nah di sini sudah berhasil kita bikin ya.
Selanjutnya kita akan coba melakukan remote ya. Kita akan coba lakukan remote, apakah bisa ya. Oke, kita akan lakukan remote melalui VPS ini ya. Oke, kita bisa lihat di sini belum ada byte-nya gitu ya. Nah, pertama kita harus tahu dulu IP publicnya. Di sini kita akan salin dulu IP publicnya. Nah, saya akan coba remote si Mikrotik yang versi lokal tadi. Nah, yang ini server A ini saya akan coba remote melalui IP public VPS ini ya. Oke, kita akan coba inputkan begini. Kemudian ini karena tidak ada untuk portnya tadi ya, untuk port Winbox-nya kita bikin berapa nih tadi di sini. Oke, di sini port Winbox-nya adalah 2121 gitu ya. Oke, kita akan coba kasih seperti ini. Kemudian ini passwordnya kita akan coba inputkan. Oke, kenapa ini tidak bisa? Jadi kita harus menambahkan beberapa rule ya. Jadi kenapa ini tidak bisa? Jadi di sini ada yang kurang pada bagian NAT ini. Ini kita klik plus dulu. Nah, selanjutnya ini kita pilih pada bagian chainnya ini search NAT, kemudian pada bagian out interface-nya kita pilih alt pp gitu ya. Kemudian actionnya ini pilih masquerade. Kemudian kita akan copy lagi. Nah, di sini kita tambahkan juga pada bagian out interface-nya ini alt ethernet ya. Kemudian kita pilih OK. Kalau sudah begini kita akan coba lagi ya. Nah, tuh kan langsung kebuka kan. Oke, kita akan coba lagi untuk port Winbox-nya. Nah, ini saya sudah bisa membuka server A melalui VPS ini. Artinya alamat ini sudah bisa saya gunakan di luar jaringan gitu ya. Jadi ini sudah bisa saya gunakan misalkan melalui HP atau melalui misalkan saya di Amerika atau di luar negara lah. Nah, atau pokoknya di luar jaringan ini alamat VPS ini sudah bisa saya gunakan untuk meremote server A saya tadi, atau melalui IP public VPS ini dinamakan dengan metode NAT ya. Selanjutnya kita akan coba remote port 80-nya melalui Chrome. Nah, di sini. Oke, di sini saya akan tuliskan. Nah, itu bisa kan. Kita akan coba masukkan password dari si Mikrotik server A ini ya. Nah, ini kebuka kan. Kita bisa cek di sini ya. Nah, ini melalui web juga sudah bisa terbuka. Nah, untuk Micmon-nya ini juga bisa ya. Kita akan coba buka Micmon. Kita akan coba tes di Micmon ya. Di sini saya akan coba tambahkan add root. Nah, di sini untuk Micmon atau untuk API ini portnya adalah 2123. Oke, kita akan coba copy. Kita masukkan di sini ya. Misalkan percobaan ya. Kemudian Mikrotiknya atau IP Mikrotiknya ini kita iringi dengan portnya tadi ya, yaitu 2123. Ini titik IP public, kemudian titik 2, kemudian portnya 2123, kemudian passwordnya ya. Oke. Misalkan ini percobaan ya, percobaan.net. Ini saya akan coba save. Oke, di sini kita bisa lihat. Nah, ini masih nol ya. Kita akan coba lakukan. Kita bisa lihat nih byte-nya nih. Nah, ini kan nol. Kita akan coba lakukan ping. Oke, nah ini ada byte-nya ya. Oke. Nah, terlihat ada byte-nya ya. Oke, selanjutnya kita akan coba connect ya. Nah, ini langsung kebuka ya. Nah, itu nih Micmonnya server A tadi ya. Nah, jadi beginilah cara melakukan NAT ke router lokal. Jadi
Untuk router-router selanjutnya juga bisa ditambahkan ke VPS ini. Contohnya di sini misalkan saya mempunyai server lokal lagi yang nggak ada IP publiknya, ini bisa saya tambahkan lagi misalkan kayak gini ya. Kita copy aja, misalkan saya ada server lokal lagi misalnya EGA 2 gitu ya. Kemudian yang diganti itu nanti remote addressnya aja nih, misalkan 3 gitu. Lalu kita oke kan. Nah, jadi akun yang kedua ini nantinya bisa diloginkan lagi ke server selanjutnya. Jadi satu VPS ini nantinya banyak sih kegunaannya. Yaitu kalau saya sih menggunakannya pertama-tama itu ya untuk meremote beberapa server, kemudian untuk meremote IP lokal di bawahnya gitu. Jadi untuk itulah ya, untuk meremote gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali sih fungsinya. Nah, ini cara meremotnya yaitu dengan menggunakan metode NAT. Oke, itulah tutorial singkat, dan tutorial selanjutnya saya akan melakukan update di video part 2 nya ya. Oke, sekian dan terima kasih telah menyaksikan video ini.